Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, warga muslim dunia dikejutkan dengan menghijaunya pegunungan di wilayah Mekah. Sungai-sungai di Madinah juga nampak deras dialiri air. Video viral yang memperlihatkan sejumlah pegunungan di wilayah Mekah akhir-akhir ini memenuhi laman media sosial ya pemirsa ya. Jadi pegunungan yang biasanya ini tandus kini menghijau ditumbuhi oleh rumput-rumput dan ilalang. Tidak hanya di Mekah, kondisi serupa ini juga dialami di Madinah. Sungai di Madinah yang biasanya kering kini dialiri air yang begitu deras. Berdasarkan sejumlah pemberitaan media sosial atau sejumlah media ya di Arab, hal tersebut ini disebabkan tingginya curah hujan di sejumlah wilayah di Mekah dan Madinah. Pemandangan hijau itu pun diprediksi akan kembali tandus saat datangnya musim kemarau. Baik, banyak yang berkomentar soal video-video ini ya di media sosial, termasuk yang paling menarik perhatian saya gitu, bahwa ada beberapa netizen yang menyampaikan bahwa wah ini tanda akhir zaman. Oh gitu iya, ya. banyak sekali tuh Banyak yang banget gitu, komen seperti itu. Yang mengamini itu atau yang menyimpulkan seperti itu. Nah, kita akan berdiskusi ya, kita akan ngobrol soal fenomena itu dengan ada dua narasumber. Ya. Yang pertama ada Pak Ismail, beliau adalah warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi, dan juga ada Ustadz Dasat Latif yang bergabung bersama kami melalui sambungan online gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ismail, Ustadz Dasat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail, boleh menceritakan kepada kami sebenarnya di video-video itu apa yang terjadi sebenarnya di Arab Saudi? Benarkah fenomena yang dibicarakan itu memang ada di sana? Kita sekalian mengkonfirmasi, Pak Ismail. Ya, betul sekali terkait video-video yang beredar tentang hijaunya tanah Arab disebabkan curah hujan yang banyak itu betul ada yang terjadi. Kita bisa lihat sendiri dengan salah mata saya sendiri di Mekah, bahkan di jalan yang hijau itu tandus hijau ya di jalan antara Mekah dengan Jeddah, begitu juga di Madinah. Oke, jadi visual ini benar adanya ya Pak Ismail ya. Nah, pemandangan seperti ini yang kemudian hijau, kemudian tidak tandus, ini memang terjadi di momen-momen tertentu atau baru-baru ini saja atau bagaimana sebetulnya Pak? Iya, ini terjadi pada saat musim hujan saja, Mbak. Biasanya itu terjadi bulan-bulan Desember akhir sampai akhir Januari, di mana curah hujan pada saat itu memang banyak ya. Oke, kalau memang ini terjadi hanya musim hujan saja, berarti bisa diartikan nggak ketika musim kemarau ini visualnya berganti lagi, tandus lagi begitu, tidak hijau, seperti itu Pak Ismail? Iya betul Mbak. Jadi ketika masuk musim panas, kering lagi semua yang hijau itu, kembali menjadi kering. Oke, jadi pemandangan dari video yang kita lihat ini sebenarnya bukan pemandangan yang langka, Pak Ismail ya, kalau di sana, di Arab Saudi sana? Pemandangan tahunan sebenarnya, namun untuk tahun ini memang curah hujan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi ini lebih subur dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, berarti karena curah hujan begitu ya. Oke. Baik. Dan terjadi hanya di musim penghujan saja, ketika musim kemarau berganti lagi. Oke, saya mau langsung ke Pak Ustadz Dasat Latif. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga sudah menyimak ya videonya, kemudian yang tertarik adalah soal komentar-komentar dari netizen ini gitu. Banyak, tidak hanya satu lah, beberapa orang yang menyebut wah tanda-tanda akhir zaman gitu lah. Nah, tapi memaknainya gimana Pak Ustadz itu yang sesuai dengan syariat Islam lah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan salam kepada Muhammad SAW. Yang pertama, tetap harus ditegaskan bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim ini pada urutan nomor hadis 157 itu sahih, tidak boleh diragukan. Sebagai orang beriman kita harus tetap yakin tentang hadis ini yang secara teks, teksnya berbunyi, kiamat tidak akan datang sampai terjadi banyak keributan, satu. Dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput, dua. Dan sungai-sungai, tiga. Jadi hadis ini sesungguhnya
ada 3 indikator yang disampaikan oleh Rasulullah akan datangnya tanda-tanda atau gejala kiamat akan datang. Yang pertama ada keributan. Yang kedua menghijaunya Arab. Dan yang ketiga mengalir sungai-sungai. Nah, sementara yang diributkan oleh warganet ini baru fenomena pertama, dan itu pun bukan menjadi tanda-tanda kiamat akan datang. Sebab kenapa? Seperti umumnya fenomena alam, gunung kalau diguyur hujan pasti menghijau. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya padang rumput menghijau, dia permanen. Sementara yang terjadi sekarang itu di Mekah dan sekitarnya, dia hanya fenomena alam sesaat. Ya, bulan 12, bulan 1, ketika masuk musim panas pasti coklat lagi. Jadi ini bukan tanda. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia permanen, bertahun-tahun. Kemudian ada ribut. Kemudian unsur ketiga adalah ada sungai-sungai baru. Jadi bukan sungai yang ada sekarang, tapi terbentuk sungai-sungai baru seperti layaknya sungai di Indonesia, sungai Kalimantan, di Papua, di Jawa. Tiba-tiba muncul sungai. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang diungkapkan oleh netizen warganet kita adalah baru satu itu, yaitu hijau. Pelajaran yang kita ambil dari fenomena ini bahwa satu, memahami hadis itu jangan tekstual. Dan kalau Anda mau memahami secara tepat, serahkanlah kepada ahlinya. Maka saya senang kepada TV One karena mengajak saya untuk membicarakan hal ini supaya umat kita ini, terutama yang awam, tidak salah kaprah, apalagi sampai mengatakan, besok sudah mau kiamat, minggu depan belum kiamat. Tidak. Ada yang kita lupa, bahwa ada kiamat yang akan datang kapan saja dan 24 jam bisa muncul. Yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil itu ajal bagi setiap kita. Meskipun tanda-tanda kiamat ini belum muncul, masih lama itu kiamat besar, kiamat kubra, masih lama. Tidak berarti kita berleha-leha, bersantai-santai. Ada kiamat yang bisa datang dalam waktu tak terduga, yaitu kiamat kecil, ajal setiap manusia. Maka yang lebih penting kita pikirkan adalah ajal kita. Bagaimana memikirkannya ini bukan cuma dipikirkan bahwa kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Pasti, keyakinan itu pasti. Cuma anehnya kita yakin akan mati, kita yakin ajal pasti tiba, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Maka mempersiapkan diri diantaranya adalah banyak menjadi manusia manfaat. Manusia manfaat yang dimaksud adalah di kantor kita menjadi manusia menyenangkan. Di komplek orang-orang senang sama kita. Di tempat warung kopi bergaul, setiap kita datang orang semua senyum. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak ada faedah di antara kita. Ada juga gejala-gejala seperti itu. Dia rajin berjamaah, kuat ibadahnya, tapi antisosial dalam arti tidak mau bergabung sama orang karena merasa, tidak sama aliran saya, itu orang bodoh. Itu bukan orang-orang hebat yang seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, salah yang paling banyak manfaatnya. Jadi untuk persiapan kita menghadapi kiamat kecil ini yang disebut dengan ajal, maka jadilah manusia manfaat. Soal hadis ini saya tegaskan sahih, jangan diragukan, tetapi jangan hanya melihat tekstual, apalagi setengah-setengah. Di warganet, yang namanya warganet, apalagi warga plus 62, kan cepat sekali heboh. Ya kan? Mau bicara hadis padahal dia ahli olahraga. Mau bicara hadis padahal dia tidak pernah sekolah secara khusus hadis. Maka teringat kita, serahkan kata Nabi, serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. Karena kalau engkau menyerahkan sesuatu hal kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka setiap ada fenomena seperti ini, betul sekali, TV One mengambil narasumber yang kompeten di bidang yang kita bahas. Ya. Iya. Baik. Oke, nanti kita ngobrol lagi Ustadz Dasat dan juga Pak Ismail, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan hadir. Baik, saya langsung lanjut ke Pak
Ismail. Pak Ismail, kalau tadi Pak Ismail mengatakan kan ini kalau pemandangan pegunungan di Mekah ini kemudian hijau, ini kan ketika musim penghujan ya. Nah itu biasanya durasinya berapa lama jangka waktunya, Pak Ismail? Durasi atau musim hujan itu dimulai pada awal Desember, ya. Desember, nanti Januari, Februari dan Maret itu mulai agak musim semi lah sebutnya, agak sedikit panas. Dan puncak musim panas itu kan di bulan Juli dan Agustus. Jadi sekitar musim hujan itu 2 bulan aja, Desember dan Januari. Sisanya ada hujan tapi nggak banyak. Pak Ismail, ini kan kalau video itu diterima di Indonesia, banyak yang akhirnya komen gitu, jadi heboh gitu ya. Tapi kalau di Arab sendiri gitu, masyarakat sana melihat fenomena ini kayak gimana sih, Pak Ismail? Iya, kalau masyarakat Arab memang mereka senang sekali dengan hujan ya, karena jarang terjadi hujan. Jadi mereka melihat fenomena ini fenomena tahunan, kebiasaan di setiap tahunnya. Namun mereka juga agak kaget ketika di tahun ini lebih banyak gitu volume hujannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan menurut para pakar yang saya baca di berita-berita di Arab ya, ini jarang sekali terjadi curah hujan yang banyak pada tahun sekarang ini. Oke. Mungkin itu yang menjadi hebohnya ya, karena curah hujannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka dampaknya juga akan jadi semakin berbeda bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang akhirnya bikin video ini jadi viral. Gitu. Ya. Saya ke Ustadz Dasat Latif. Pak Ustadz, ini mungkin secara keseluruhan gitu ya, tidak hanya berbicara fenomena alam yang ada di Arab Saudi, tapi gimana kita seorang muslim memaknai sebuah fenomena alam begitu ya. Apalagi tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan berdasarkan hadis ada 3 indikator, ada 3 kategori bahwa fenomena itu bisa dikaitkan dengan akhir zaman gitu, Pak Ustadz. Ya, kalau akhir zaman ya untuk zaman sekarang kita yang hidup Mas ya, insya Allah kita tidak akan ketemu ya, sebab umur kita sekarang anggaplah 40-50, tanda-tanda kiamat besar itu belum ada. Kesimpulannya, kejadian fenomena yang ada di Saudi sekarang yang diributkan oleh warganet itu bukan yang disebut oleh hadis Bukhari ini yang 157. Dia hanya fenomena alam seperti alam biasanya, di mana-mana sunnatullahnya kalau intens hujan pasti tumbuhan akan menghijau. Ya, jadi ini bukanlah tanda-tanda kiamat seperti yang disebutkan oleh hadis, tetapi adalah fenomena alam, tanda-tanda alam sunnatullah seperti biasa. Namun selalu kita bersiap diri untuk mencintai alam. Saya bahkan selalu katakan kalau melihat Saudi yang gersang, kalau saya bawa jamaah, coba lihat gunung. Kalau lagi musim panas, di Saudi itu gunungnya betul-betul warnanya coklat. Kalau sekarang ini kan warnanya hijau, itu pun paling 2-3 bulan. Kalau kita punya gunung, semua warnanya hijau. Maka saya sampaikan bahwa bersyukur kita yang hidup di Indonesia, alhamdulillah alam kita ini sangat bersahabat dengan kita. Bahkan ada kawan saya Mas mengatakan begini, orang dari Jepang, dia bilang kalian orang Indonesia ini sangat bersyukur. Beli baju 1 tahun itu sudah cukup. Itu juga bajunya waktu musim dingin, itu musim panas. Bagi kami ini orang yang hidup di Jepang, baju minimal 4 yang kita beli dalam setahun. Lain musim salju, lain musim semi, lain musim panas, lain lagi musim dingin. Nah itu jadi kita alhamdulillah. Maka cara bersyukurnya bagi kita warga Indonesia yang ada di tempat kita di Indonesia, hidup di Indonesia adalah terus mencintai Republik Indonesia ini, meskipun ada ketimpangan yang kita lihat kiri kanan, tapi teruslah mencintai Republik Indonesia dengan cara apa? Satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan konkretnya alhamdulillahirabbil alamin kita lahir di Indonesia. Yang kedua, tingkatkan semangat untuk beribadah. Ibadah itu jangan selalu dipersepsikan, selalu diartikan sholat, puasa, haji, umroh. Tidak. Ibadah adalah segala sesuatu kegiatan dengan niat lillahi ta'ala, termasuk mbak dan mas ini,
menyampaikan berita agar mendapat masyarakat Indonesia di pagi hari mendapat berita yang mencerdaskan, berita yang mengedukasi, maka insya Allah akan menjadi amal. Kemudian bagi kita mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, keluar dari jam 6, pulang jam 5 sore untuk menghidupi anak istri, itu juga ibadah. Bahkan adik mahasiswa, adik pelajar yang menuntut ilmu meninggalkan kampung halaman, itu bukan cuma ibadah, bahkan langkah-langkah kakinya dianggap jihad fisabilillah. Maka hidup ini dibenahi dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menjadi manusia manfaat di sekeliling kita, dan lebih penting lagi untuk bekal kita yang lebih abadi perjalanannya, yaitu bagi kita orang Islam, perjalanan abadi itu yang tersisa, alam kubur, alam kebangkitan, alam hisab, perhitungan. Lalu insya Allah kita berdoa terhindar api neraka, masuk surga, ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah. Lalu hiduplah kita yang disebut hari akhir, hari tiada akhir, hari abadi, karena tidak punya akhirnya. Hiduplah kita selama-lamanya di situ. Untuk menikmati kehidupan yang nikmat di hari abadi itu, maka di dunia inilah persiapannya. Maka keliru juga kita kalau mengatakan tidak usah kau pikirkan soal dunia. Tidak. Dunia ini tempat kita mengumpul kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kehidupan akhirat. Ya. Oke, baik. Baik, saya mau ke Pak Ismail lagi. Sekaligus saya juga ingin mengkonfirmasi karena ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa lahan-lahan di Arab itu hijau karena ada program pemerintah yang memang menyengajakan begitu bahwa di beberapa tempat menjadi atau agar lebih hijau lagi. Benar nggak itu Pak Ismail? Kalau terkait dengan peristiwa ini memang tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Namun memang pemerintah Saudi juga menggalakkan penghijauan juga. Dan memang nggak semua tanah Arab itu tandus. Ada di daerah selatan Saudi Arabia itu tanahnya subur, ya, seperti kota Taif, ya, kota Abha di selatan Saudi Arabia itu rata-rata tanahnya subur. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ustadz Dasat Latif juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa mencerahkan ya pada kita semua apa yang terjadi di Arab Saudi kemarin, yang fenomena yang sempat jadi heboh dibicarakan. Dengan beragam reaksi tentunya ya. Iya, betul. Sekali lagi Ustadz Dasat terima kasih, Pak Ismail terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.